Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hao. Di materi keempat ini saya akan membahas percakapan mengenai marga, terus bagaimana menanyakan nama dan menjawabnya, pola kalimat sederhana, kemudian terakhir kosakatanya. Sebelum kita masuk ke percakapan, saya akan bahas satu persatu seperti materi sebelumnya. Yang pertama yang akan saya bahas itu kata penunjuk, yaitu ada ce dan na. Ce artinya ini, na itu. Ce shi ini adalah, na shi itu adalah. Ce atau na ini ditambah dengan kata benda untuk menjadi sebuah kalimat. 这是我的爸爸. Ini adalah ayah saya. 那是我的爸爸. Itu adalah ayah saya. 这是我妹妹的朋友. Ini adalah temannya adik perempuan saya. 那是我妹妹的朋友. Itu adalah temannya adik perempuan saya. Ada na, ada ce. Lanjut. Nah, untuk kalimat negasi atau kalimat negatifnya, untuk mengatakan tidak, kita tambahkan pu di antara subjek dan adalahnya. Jadi, ce bu shi wo de baba. Ini bukanlah ayah saya. Na bu shi wo de baba. Itu bukanlah ayah saya. Ce bu shi. Maaf, ini lupa nadanya. Ce bu shi wo mei mei de pengyo. Ini bukan temannya adik perempuan saya. Na bu shi wo mei mei de pengyo. Itu bukanlah temannya adik perempuan saya. Berarti bukan untuk kalimat negasinya. Lanjut ke kalimat tanya, kita bisa menambahkan ma di belakangnya. Kalau kalimat negasi tadi kita tinggal tambahkan ma saja. Contohnya, ce bu shi ni de papa ma. Apakah ini bukan ayahmu? Na bu shi ni de papa ma. Apakah itu bukan ayahmu? Ce bu shi ni wo mei mei de pengyo ma. Apakah ini bukan temannya adik perempuan saya? Nah, ini boleh juga nanti diganti dengan ni. Terus, na bu shi wo mei mei de pengyo ma. Apakah itu bukan temannya adik perempuan saya? Nah, kalau tidak menggunakan pu tadi, negasi tadi, kita bisa menggunakan kalimat positif yang pertama tadi. Contoh, 这是你的爸爸吗? Apakah ini adalah ayahmu? 那是你的爸爸吗? Apakah itu adalah ayahmu? 这是你妹妹的朋友吗? Apakah ini adalah temannya adik perempuanmu? 那是你妹妹的朋友吗? Apakah itu adalah temannya adik perempuanmu? Ini untuk kalimat tanya. Bisa menggunakan kalimat negasi tadi yang menggunakan push ditambahkan ma, ataupun kalimat positifnya kita tambahkan ma. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke na shi. Nah, untuk ini na itu artinya yang mana? Na dengan nada ketiga artinya yang mana? Na shi ni de papa. Yang mana ayahmu? Na shi ni mei mei de pengyo. Yang mana temannya adik perempuanmu? Na yang mana? Jadi yang itu. Yang ini jawabannya. Seperti itu untuk kalau misalnya pertanyaan atau kalimat tanyanya menggunakan na shi. Ini artinya yang mana. Oke. Nah, ini ada lagi zhe dan na. Nah, ini pakai yang. Yang ini dan yang itu. Contoh, zhe shi. Tetap menggunakan shi. Mama de dongxi. Yang ini adalah barangnya mama. Dongxi artinya barang. Na ke shi mama de dongxi.
Yang itu adalah barangnya mama. 这个书包是. Jadi ini sudah ada kata bendanya. Jadi tas yang ini adalah Lili de, punyanya Lili. Boleh kayak gini, tidak menggunakan kata benda lagi di belakangnya karena menunjukkan sesuatu barang yang kepunyaan seseorang. 这个书包. Jadi bisa ditambahkan. Jadi 这个 kita tambahkan dengan kata benda. Itu juga bisa. Jadi 这个书包是 baru kita tambahkan 是 adalah kepunyaan Lili. Contoh lain, 那个房间是我的。房间 kamar. Kamar yang itu adalah 我的 punya saya. 我的 punya saya. Ini kalau 这个 artinya yang ini, 那个 yang itu. Oke. Untuk kalimat negasinya, contohnya di sini. Kita selipkan pu di sebelum she. Seperti biasa, 这个不是妈妈的东西. Yang ini bukan barangnya mama. 那个不是妈妈的东西. Yang itu bukan barangnya mama. 这个书包不是丽丽的. Tas yang ini bukan punya Lili. 那个房间不是我的. Kamar yang itu bukan punya saya. Nah, di sini untuk kalimat negasi ada 不是. 不是, 不是, dan 不是. Yang satu langsung diikuti dengan kalimat 是, yang satu lagi diikuti dengan kata bendanya, menunjukkan kata bendanya. Nah, kalau di sini kata bendanya setelah mama de tongxi. Ini juga bisa jadi 这个东西, barang yang ini 不是妈妈的. Boleh. Contoh, misalnya ini, kenapa kayak gini? Ini juga bisa seperti ini. 这个不是, maaf, 这个东西. Kita tambahkan di sini 东西. Ketinggalan, 不是妈妈的. Ini juga boleh. 这个是不是丽丽的书包? Itu boleh. Ini kita pindahkan ke belakang juga boleh. Seperti ini juga nggak masalah. Artinya sama. Oke? Lanjut ke kalimat tanya. Kalimat tanya seperti tadi kita bisa tambahkan ma di belakangnya. Contoh, 这个是妈妈的东西吗? Yang ini, apakah yang ini adalah barangnya mama? 那个是妈妈的东西吗? Apakah yang itu adalah barangnya mama? 这个书包是丽丽的吗? Apakah tas yang ini punyanya Lili? 那个房间是我的吗? Apakah kamar yang itu kepunyaan saya? Nah, itu. 这个不是妈妈的东西吗? Apakah yang ini bukan barangnya mama? 那个不是妈妈的东西吗? Apakah yang itu bukan barangnya mama? Atau 这个书包不是丽丽的吗? Apakah tas yang ini bukan punya Lili? Atau 那个房间不是我的吗? Apakah kamar yang itu bukan punya saya? Ini untuk kalimat tanya. Boleh kalian baca lagi sampai dimengerti. Kalau tidak ada yang tidak mengerti, boleh tanyakan ke saya langsung. Lanjut untuk nanyain na, ika, na, ika. Ini menanyakan yang mana lagi? Nah, ini pakai ke. Kalau untuk pakai ke kita tambahkan i. Jadi, 哪一个书包丽丽的? Jadi, tas yang mana kepunyaan Lili? Tas yang mana kepunyaan Lili? 哪一个房间是你的? Kamar yang mana kepunyaan kamu? 哪一个是妈妈的东西?
Ya, yang mana barangnya punya mama? Nah, yang mana? Beda lagi tadi dengan menambahkan ma di belakangnya. Itu artinya apakah? Oke, kalau pakai na artinya yang mana? Nah, sekarang nali sama nar. Nah, tulisannya pakai nar. Kita bacanya nar. Ini sebenarnya perbedaan dialek saja. Ini sering digunakan di Beijing Utara, nar. Kalian boleh menggunakan pakai nar, boleh dengan nali, nggak masalah. Contohnya di sini, ni zai nali, ni zai nali. Kamu di mana? Ni zai nar, kamu di mana? Sama. Ini na. Tambah dengan Ini untuk nya, ini untuk na-nya. Tapi kita menyebutnya dengan nar. Terus, ni xiang qi nali. Kamu pengen pergi kemana? Pergi kemana? Ni xiang qi nar. Kamu pengen pergi kemana? Sama. Nali sama nar itu sama. Kalau misalnya kalian pengen, ni cai nali. Kamu dari mana? Kamu di mana? Ni cai nar, kamu di mana? Sama. Tidak ada perbedaan di antaranya, cuman penggunaannya sebenarnya. Kebanyakan kalau Beijing itu menggunakan pakai di belakangnya. 我要去玩, saya pengen pergi main. Pakai Oke, gak masalah mau menggunakan ini sama aja. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke kata tanya shenme yang artinya apa? Shenme artinya apa? Nah, contoh, 这是什么? Ini adalah apa? Nanyain barang. 这是什么? Ini adalah apa? 你正在看什么? 正在artinya sedang. Kan di sini melihat. Sebenarnya kalau misalnya kan sendiri banyak artinya. Bisa melihat, bisa menjenguk, bisa memandang, bisa membaca juga bisa. Jadi kalau di sini artinya melihat, membaca tergantung sedang kondisi apa kalian. Ni zheng zai kan shenme? Kamu sedang melihat apa? 这是我的书. Kalau ditanya 这是什么? Dijawab 这是我的书. Ini adalah buku saya. Nah, kalau misalnya ini pertanyaannya kita jawab 我正在看杂志. 我正在看杂志. Saya sedang melihat atau membaca buku. Melihat atau membaca buku. Maaf, majalah. Ini majalah. Kalau shu, buku. Kalau zazhi itu majalah. Ini pakai shenme. Shenme. Jadi sampai di shenme-nya aja. Oke, lanjut. Nah, untuk shenme bisa ditambahkan kata benda di belakangnya. Kalau misalnya kita tambahkan kata benda di belakangnya, berarti jawabannya harus spesifik lagi. Ya, kalau yang tadi kita cuma sampai shenme. Kamu boleh terserah lagi lihat apa, lagi lihat pemandangan, lagi lihat majalah, lagi lihat yang lain-lainnya. Tapi kalau misalnya sudah ada kata benda untuk memperjelasnya, berarti yang dibaca boleh majalah apa yang dilihat. Trubuskah, Kartinikah, Anekakah, Feminakah. Nah, itu judul bukunya disebutkan. Ni zheng zai kan shenme zazhi? Kamu sedang melihat majalah apa? 我看 Trubus, saya lagi lihat Trubus. 我看 Kartini, saya lagi lihat Kartini. Seperti itu. Berarti kalau sudah ada kata benda di belakang shenme-nya, berarti pertanyaannya lebih spesifik lagi untuk jawaban. 那个是什么东西? 那个 yang itu barang apa? Yang itu adalah barang apa? 那个是书 yang itu adalah buku. 这个是书包 yang ini adalah tas. Nah, kalau ditanya yang itu tergantung posisi kalian di mana. Kalau misalnya posisi kalian sama dengan penanya, berarti kalian tunjuk nake. Tapi kalau misalnya posisi kalian dekat dengan barang, berarti jawabannya ceka. Oke, jelas? Lanjut ya, semoga masih bisa mengerti dengan pola kalimatnya. Nah, cai
itu ada dua penggunaannya. Ada cai di yang pertama. Contohnya di sini ada 我在家里学习, saya di rumah belajar. Jadi kalau ada keterangan tempat, kalau dalam bahasa Mandarin kata keterangan tempat dulu, nih kata keterangan tempat baru kata kerjanya. 我在家里学习, saya di dalam rumah, li ini dalam rumah, jia rumah, li dalam. Saya di rumah belajar. 他在房间睡觉, dia di kamar tidur. Jadi kata keterangan tempat dulu. Kemudian ada 我们在饭厅吃饭, kami di ruang makan, makan. Jadi melakukan kegiatan makan, memakan sesuatu. 他们在百货公司买东西. Mereka di supermarket membeli barang. Mereka di supermarket membeli barang. Oke, jelas? Nah, kalau misalnya dalam bahasa Mandarin ada keterangan tempat, taruhnya setelah subjek dulu untuk kata keterangan tempat, baru kata kerjanya. Ini untuk di. Oke, untuk di. Sedangkan negasinya boleh 我不在家里学习. 学习, saya tidak di rumah belajar. Saya tidak di rumah belajar. 我们不在饭厅吃饭. Kami tidak di ruang makan, makan. 他不在房间睡觉. Dia tidak di kamar tidur. Kalau diartikan, tapi kalau misalnya kita pakai bahasa kita sendiri, dia tidak tidur di kamar, dia tidak belajar di rumah, dia tidak makan di ruang makan. Mereka maksudnya, kami tidak makan di ruang makan. 他们不在百货公司买东西. Mereka tidak di supermarket beli barang. Mereka tidak beli barang di supermarket. Nah, itu kalau pakai bahasa kita. Oh, ini udah kelebihan berarti. Nah, ini satu bisa kalian lihat untuk kalimat negasinya pakai pucainya. Nah, itu diartikan seperti saya tidak belajar di rumah. Nah, kalau untuk kata keterangannya tetap setelah subjek ditaruh kata keterangan tempatnya. Oke. Oke, lanjut. Lanjut di sini ada cai atau cong cai yang artinya sedang. Jadi boleh kalian singkat sedang ini. Kalau tadi ada kalimatnya ceng cai yang artinya sedang, boleh kalian singkat jadi cai. Oke. Contoh. Ta cai shui jiao. Jadi kalau untuk sedang biasanya diikuti kata kerja langsung. Ta cai shui jiao. Dia sedang tidur. Wo zai xue xi. Saya sedang belajar. 我们在吃饭. Kami sedang makan. 他们在买东西. Mereka sedang beli barang. Jadi kalau untuk sedang, dia biasanya langsung diikuti dengan kata kerja. Kalau cai di, kata keterangan tempatnya. Oke, untuk kalimat negasi sedang, dia tidak menggunakan pu. Ini tidak pakai pu. Tidak pakai pu tapi pakai meyo. Ta meyo zai shui jiao. Dia tidak sedang tidur. Wo meyo zai xue xi. Saya tidak sedang belajar. Wo men meyo zai chi fan. Kami tidak sedang makan. Ta men meyo zai mai dongxi. Mereka tidak sedang beli barang. Jadi yang berbeda di sini adalah kalau untuk cai di, kalimat negasinya pakai pu. Kalau misalnya cai sedang, itu kalimat negasinya pakai mei yo. Nah, perbedaannya lagi kalau cai ini diikuti dengan kata keterangan tempat, kalau cai yang ini langsung dengan kata kerjanya. Oke.
Nah, kalau kita gabungkan di dan kata keterangan, maksudnya di dan sedang, seperti ini bentuk kalimatnya. 我在家里在学习. Saya sedang belajar di rumah. Tetap kata keterangan tempatnya ditaruh setelah subjek. Jadi subjek, kata keterangan tempat, kemudian kata kerja. Nah gitu. 我在家里在学习. Saya sedang belajar di rumah. 他在房间在睡觉. Dia sedang tidur di kamar. Kemudian 我们在饭厅在吃饭. Kami sedang makan di ruang makan. 他们在百货公司在买东西. Mereka sedang beli barang di supermarket atau department store. Nah, jelas perbedaannya ya antara cai di kemudian cai sedang. Nah, ini untuk percakapannya kita masuk di sini ada nin kue sing. Nin kue sing itu artinya apa marga kamu? Marga kamu apa? Nin kue sing. Qing wen. Qing wen ini artinya permisi atau punten. Excuse me. Ni kue sing. Permisi, nama marga kamu apa? Katanya gitu. Atau bisa ditanya dengan ni sing shenma. Marga kamu apa? Sama jawabannya. Pertanyaannya sama. Kalau untuk Qing sendiri, ini artinya silahkan. Qing zuo, silahkan duduk. Qing shuo, silahkan bicara. Nah itu untuk qing yang artinya silahkan. Wen, bertanya. Wen, bertanya. Jadi qing wen, excuse me, permisi, punten. Ni kue sing, marga kamu apa? Wo sing wu, marga saya wu. Ada kalau misalnya dalam bahasa Mandarin di Cina sana marganya ada wu, ada chen, ada li, dan lain-lain sebagainya. Ni jiao shenme mingzi. Nama panggilan kamu, ini nama panggilan kamu apa? Atau kamu biasanya dipanggil apa? Panggilan. 我叫 Lily. 我叫 Lily. Saya dipanggil Lily. Oke? Nama saya Lily. Lanjut. 你是哪国人? 你是 kamu adalah 国人 negara. Orang dari negara mana? Kamu adalah orang dari negara mana? Karena kuo sendiri di sini artinya negara, ren orang. Na tadi yang mana? 我是中国人. Saya adalah orang Cina. Ditanya lagi, 你是哪国人? Kalau pertanyaannya sama, kamu boleh singkat menjadi ni na. Ni na. Dijawab lagi, 我是美国人. Saya adalah orang Amerika. 你学习什么? Kamu belajar apa? Dijawab, 我学习汉语. Saya belajar bahasa Mandarin. Hanyu, bahasa Mandarin. Ditanya, kamu belajar apa? Saya belajar bahasa Mandarin, katanya. 我学习汉语. Boleh bahasa lainnya. Misalnya kalau Meiku berarti bahasa Inggris, 英语. Nah. Oke. Lanjut di sini ditanyanya Hanyu nanma. Apakah bahasa Mandarin sulit? Nan, sulit. Apakah bahasa Mandarin sulit? Ini bisa kita ganti kalimatnya menjadi kalimat informal. Jadi, Hanyu, nan, pu, nan. Bahasa Mandarin sulit apa enggak? Atau bahasa Mandarin sulit atau enggak? Hanzi, henan. Hanzi itu tulisannya sangat sulit. Fain, pu, tai nan.
Pelafalannya tidak terlalu sulit katanya. 认识你很高兴. 认识 mengenal. 你很高兴 mengenal kamu sangat senang. 认识你也很高兴 mengenal kamu juga sangat senang. Contoh, 认识 misalnya. 认识 ini kenal. 我认识他, saya kenal dia. 他是妈妈的朋友. Misalnya, kemudian atau 我们不 maaf naik 不认识他, kami tidak kenal dia. 他不是妹妹的男朋友. Kami tidak kenal dia, dia bukan pacarnya adik perempuan. Nah, 认识 kenal, 不认识 tidak kenal. Oke, jelas? Nah, ini beberapa pertanyaannya menyangkut menanyakan daerah asal. Contohnya, 你是哪国人? Ini nanyain negara. Kamu berasal dari negara mana? 我是英国人. Saya orang Inggris. Saya berasal dari negara Inggris. 英国人, saya berasal dari negara Inggris. 你是哪人? Kamu orang mana? Kamu orang mana? Dia jawabnya, 我是上海人. Saya orang Shanghai. 你是从哪儿来? Kamu berasal dari mana? 从哪儿来? Berasal dari mana? 我是从泰国来. Saya berasal dari Taiwan. Maaf, Thailand. 泰国来. Saya berasal dari Thailand. 你是从哪儿来? Kamu berasal dari mana? Saya berasal dari Thailand. 你来自哪个国家? Nah, kamu berasal dari negara mana atau kampung halaman kamu di mana? Yang mana kampung halamannya? 我来自美国. 我来自美国. Saya berasal dari atau saya datang dari Amerika. 国 biasanya kalau ada 国 berarti negara yang ditanyanya. 你来自哪里? Kamu berasal dari mana? 我来自北京. Saya berasal dari Beijing. Atau saya berasal dari Bandung misalnya. Kalau 国家 biasanya ini, saya berasal dari Indonesia. Kalau nali, kalau nggak ada 国, kamu boleh menjawabnya daerahnya di mana. Oke, tapi kalau ada 国 berarti dia nanyain negara. Jelas? Nah, ini ada beberapa, hanya beberapa, nggak kelihatannya. 你是哪国人? Menanyakan kamu berasal dari negara mana. Ini ada beberapa. Di sebelah sini itu bahasanya. Zhongwen, bahasa Cina. Hanyu, bahasa Cina juga. Ingwen, setiap ada yang kata-kata wen, wennya ada kedua ya, itu bahasa. Yu juga bahasa. Oke, nah ini negaranya. Zhongguo, Cina. Meiguo, Amerika. Faguo, itu Prancis. Ingguo, Inggris. Deguo, Jerman. Jepang, itu Jepang. Lanjut. Nah, di sini ada Indonesia. Indonesia. Ini yang artinya Indonesia, tahu ya. Tapi kalau misalnya susah untuk baca panjang-panjang, kalian cukup dengan bacanya ini. Ini. Nah, ini bahasanya, bahasa Indonesia. Itali, Itali. Australia, Australia. Canada, Kanada. Hanguo, Hanguo ini Korea, tapi Korea Selatan di sini. Hanguo, Hanguo, Korea. Malaysia, Malaysia, bisa ya kebaca.
Sinjapo, ini Singapura. Nah, ini bahasanya. Ada Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa